bersama-sama. Ya Allah Bapa kami dalam surga, begitu besar kasih-Mu yang tidak habis-habisnya kepada kami semua. Engkau masih mengaruniakan kehidupan. Engkau memberikan kami hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk melihat Engkau, mengerti Engkau, dan membuat keputusan untuk mengasihi Engkau. Di dalam segala apa yang kami sudah alami sepanjang hari ini, Engkau mengatur semuanya supaya kami dapat melihat kasih-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Dan semua ini dimungkinkan oleh karena Kristus yang telah mati buat kami dan memberikan kami kesempatan lagi untuk hidup dan memilih Engkau. Berkati kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami hendak belajar lagi mengenai Engkau dan melihat Engkau lebih jelas lagi. Dan melihat siapa kami sebenarnya dan apa yang kami perlukan. Pimpin hamba ya Tuhan, pikiran dan hati hamba diserahkan kepadamu, supaya Engkau dapat berbicara kepada kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat malam semuanya. Sangat senang, walaupun tidak rasa ya hari ini hari yang terakhir, tapi mudah-mudahan bukan yang terakhir. Ya, kami bisa bersama-sama dengan semua. Saya akan share ini screen. Oke. Selama 3 hari ini kita sudah belajar ya, sama-sama termasuk saya. Puji Tuhan atas kesempatan ini. Sampai saya bisa melihat sedikit lebih jelas lagi apa sebenarnya tujuan pendidikan. Dan supaya bisa saya bagikan. Dan bukan hanya bagikan ya. Saya mengucap syukur sama Tuhan bahwa kesempatan ini saya bukan hanya membagikan, tetapi memilih untuk menghidupkan. Dan yang saya hanya bisa katakan adalah kecaplah dan rasakanlah bahwa Tuhan itu baik. Pada waktu saya belajar ini, saya memilih untuk mengalami ini. Luar biasa Tuhan itu. Dan Anda dan saya bisa merasakannya. Kesempatan ada di depan kita untuk merasakan persatuan antara Allah dengan kita masing-masing. Luar biasa, luar biasa. Dan Anda harus rasakan itu sendiri. Ya. Anda harus rasakan itu sendiri. Sebagai pengulangan, pendidikan yang sejati adalah mengenal Dia, mempunyai hubungan yang erat dan tidak membiarkan yang lain itu berada di tengah-tengah hubungan kita dengan Dia. Ya. Pendidikan yang benar adalah mendapatkan langsung dari sumbernya. Pada waktu kita memutuskan untuk mempunyai hubungan yang terus-menerus dengan Dia, kita mempunyai pendidikan yang tertinggi, pengetahuan yang tertinggi, yang surga bisa berikan kepada kita. Dan pada waktu kita sudah menerimanya, kita bisa memberikannya kepada anak-anak murid, kepada keluarga, kepada istri, suami, kepada anggota-anggota gereja, ya, di dalam dan melalui kehidupan kita. Sumber semua pengetahuan sejati adalah apa? Pengetahuan tentang Allah. Pikiran manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan pikiran Allah.
yang fana dengan yang baka. Dan hasil persekutuan ini tidak dapat diperkirakan. Ya. Di dalam persekutuan inilah metode Allah sendiri yang Allah ajarkan kepada kita semua. Dan amanatnya kepada kita, kenalilah aku. Kenalilah aku. Inilah kerinduan hati Allah. Dan metode inilah yang diajarkan di Taman Eden. Dan pada waktu Adam dan Hawa dilahirkan, tubuh, pikiran, dan rohaninya serupa dengan Haliknya. Tujuan hatinya, kerinduan hatinya adalah selalu bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan pada waktu dia selalu bersama-sama dengan Tuhan, citra Tuhan itu semakin dipantulkan di dalam kehidupan dia. Oleh karena itulah, kasih, landasan penciptaan dan penebusan adalah landasan pendidikan yang sejati. Hubungan, ya, kasih ada berarti hubungan. Kasih bukan hanya membaca dari buku atau belajar dari orang lain. Kasih adalah hubungan dengan Allah. Oleh karena itulah dalam Yohanes 4:16 mengatakan Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Nah, jadi sebelum berdosa, Allah yang adalah kasih bertata di dalam hatinya. Bertata di dalam hati manusia. Bertata di dalam hati Adam dan Hawa. Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dia serupa dengan gambar Allah. Tetapi karena pelanggaran, semua ini hilang. Melalui dosa, keserupaan dengan ilahi itu telah rusak dan nyaris terhapus. Kekuatan tubuh manusia menjadi lemah, kemampuan pikirannya berkurang, penglihatan rohaninya sirna. Ia telah menjadi pokok kematian atau tunduk pada kematian. Kematian adalah menjadi bagian kita semua oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran. Walaupun kita tidak sama dosanya dengan Adam dan Hawa, tetapi kita lahir di dalamnya. Tetapi Tuhan tidak melepaskan kita begitu saja. Dosa berasal dari apa? Sifat mementingkan diri. Inilah lawan dari sifat Allah, yaitu apa? Kasih. Kasih yang tidak mementingkan diri. Lucifer, dan apa hasil dari mementingkan diri itu? Ia ingin menjadi apa? Kepala di surga. Ia ingin. Hukum ke-10 dari 10 hukum mengatakan apa? Jangan mengingini. Ya. Karena kalau kita sudah mengingini, hukum pertama akan hilang. Karena hukum pertama mengatakan apa? Tidak ada ilah lain di hadapanku. Pada waktu kita mengingini, sudah ada ilah lain di dalam hati. Ya, bukan lagi Allah yang bertahta. Ya. Makanya ini dicerminkan dengan kalimat ini, ingin menjadi kepala di surga. Jadi bukan Allah lagi yang kepala, tetapi diri sendiri yang menjadi kepala. Ia berusaha hendak menguasai seluruh makhluk di surga, menjauhkan mereka dari Khaliknya, dan mendapat penghormatan mereka kepada dirinya sendiri. Di sinilah hasil dari mementingkan diri adalah apa? Memuji diri seperti yang kita sudah bahas kemarin, dan yang sekarang hasilnya adalah apa? Sifat mementingkan diri menghasilkan kompetisi. Menang sendiri. Menjadi kepala. Kalau dia yang menjadi kepala, berarti siapa yang harus jadi ekor? Siapa yang harus dikalahkan?
dari dalam hati. Allah yang harus dikalahkan. Allah harus disingkirkan. Kalau Allah disingkirkan, sesama manusia pun disingkirkan. Ya. Jadi setelah berdosa, mementingkan diri sendiri bertahta di dalam hatinya. Kejadian ayat 3 mengatakan bahwa setan menggoda Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah, tanpa harus berserah kepada Allah. Ya. Kamu sendiri bisa. Dan disinilah kita lihat nantinya sebentar lagi ya. Disinilah sumber. Ya. Kamu bisa. Ia tidak lagi berada di dalam Allah, dan Allah tidak lagi berada di dalam dia. Akhirnya, manusia mencerminkan gambarnya siapa. Karena gambar Allah sudah sirna, sudah hilang. Maka siapa? Gambar siapa? Bersama dengan Adam dan Hawa, dan mau terima atau tidak, di dalam diri kita, di dalam kelakuan kita, di dalam kehidupan kita, serupa dengan gambar siapa kita? Dengan gambar setan. Kuasa memilih pada waktu Adam dan Hawa diciptakan. Allah tidak mau menjadikan mereka robot yang selalu hanya mengikuti apa perintah Dia. Tetapi Allah berikan kuasa memilih. Diberikan melalui dua macam pohon di tengah-tengah Taman Eden. Pohon kehidupan atau pohon pengetahuan baik dan jahat. Kuasa memilih untuk percaya kepada Allah atau percaya kepada diri sendiri sebagai Allah. Kuasa untuk mati buat diri dan menjadikan Allah bertahta di dalam diri, atau menjadikan diri sendiri sebagai ilah atau Allah. Dan hasilnya adalah Allah memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa mau hidup kekal, ini yang harus dipilih. Tetapi kalau mau menjadikan diri sendiri menjadi Allah, kematian akan menjadi hasilnya. Makanya pada waktu Adam dan Hawa memilih untuk percaya sama kata-kata setan, percaya bahwa mereka akan menjadi seperti Allah, bahwa keadaan di mana diri sendiri itu memerintah di dalam mereka lebih menguntungkan daripada membiarkan Allah yang sangat mengasihi mereka menjadi raja di dalam hati mereka. Allah dikeluarkan dari hati. Otomatis sifat Allah tidak ada lagi, yaitu apa? Kasih. Ya. Hasilnya apa? Persaingan, hasilnya kompetisi, hasilnya meninggikan diri, hasilnya menginginkan, dan pada akhirnya hasilnya kematian. Kuasa memilih sudah digunakan oleh Adam dan Hawa. Dan pada waktu kuasa memilih ini sudah digunakan, dan mereka memilih yang salah, mereka memilih kematian. Dan jangan salah ya, pada waktu setan menyodorkan kematian ini kepada Adam dan Hawa, seperti Anda dan saya. Kalau Anda dan saya diberikan satu pilihan,
mau hidup atau mati. Apa yang kita selalu pilih? Siapa yang tidak mau memilih hidup? Ya. Siapa yang mau memilih mati? Nggak ada. Jadi semua pasti akan memilih untuk apa? Hidup. Tetapi begitu liciknya setan, sehingga dia paketkan pilihan kematian ini, ya, dikasih permata, dikasih emas, dikelilingi, diselubungi dengan emas dan berlian dan segala macam, sehingga pilihan ini dilihat lebih berharga. Pilihan ini padahal ujung-ujungnya apa? Kematian. Itulah sifatnya. Karena sudah tidak ada kasih, yang ada hanya penipuan. Makanya orang-orang Yahudi, waktu Yesus menegur orang-orang Yahudi, dia katakan, kamu ini, di Yohanes 8 kalau tidak salah, kamu ini seperti bapamu, penipu dan pembunuh. Karena dia harus menipu Adam dan Hawa baru bisa Adam dan Hawa mati. Demikian juga dengan kita. Kita itu diiming-iming oleh permata dan berlian, emas, uang banyak, gelar, kedudukan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, ya. Semuanya diiming-iming, disodorkan kepada kita, diselubungi dengan sesuatu yang sangat menarik, terkenal di dalam menyanyi, terkenal dalam berkhotbah, terkenal dalam kedudukan dan sebagainya, ya. Diiming-iming oleh emas dan berlian, tetapi ujung-ujungnya apa? Kematian. Kematian. Karena kuasa memilih sudah digunakan, mereka memilih kematian. Habis. Sudah digunakan semua. Mereka tidak ada lagi punya pilihan untuk hidup. Karena mereka sudah memilih untuk apa? Untuk mati. Tetapi begitu besarnya kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepada siapa? Percaya kepada apa? Percaya kepada kasih Allah. Percaya bahwa Allah rindu untuk menyelamatkan kita dari kita sendiri, musuh terbesar itu. Percaya bahwa kalau kita mengikuti hasrat hati sendiri, ya, seperti film-film dari Disney untuk anak-anak, ya, selalu mengatakan percaya kepada hati. Ya. Itu semua yang dikumandangkan oleh dunia. Ikuti hatimu. Jangan dengar orang lain. Ikuti hatimu. Inilah yang diajarkan dunia kepada anak-anak kita. Inilah yang diajarkan musuh kita. Supaya kita apa? Ujung-ujungnya apa? Mati. Amsal 14 ayat 12 mengatakan bahwa ada jalan yang dianggap benar oleh manusia, tetapi ujungnya adalah apa? Maut. Ujungnya maut. Oleh karena manusia sudah tidak punya pilihan lagi untuk hidup, Tuhan memberikan jalan keluar. Kejadian 3 ayat 15.
Tetapi upah dosa itu harus dibayar. Kematian itu harus dibayar. Supaya kita bisa memilih kembali, seseorang harus bayar. Dan seorang itu adalah anak Allah sendiri. Kemampuan untuk memilih yang tadinya sudah hilang, sekarang dikembalikan lagi kepada kita, sama seperti diberikan kepada Adam dan Hawa sebelumnya, sebelum mereka berdosa. Tetapi anak Allah harus mati dulu untuk membayar upah dosa itu sebelum kuasa memilih itu bisa diberikan lagi. Kita bisa memilih lagi kehidupan atau kematian. Inilah yang sekarang kita sedang berada. Masa percobaan. Kehidupan kembali diberikan kepada kita. Masa percobaan diberikan kembali kepada kita untuk memilih. Jadi setiap hari kita ini sedang memilih kehidupan atau kematian. Kehidupan berarti kita mati buat diri, mati dari diri. Kehidupan berarti kita tidak lagi mengikuti keinginan hati, tidak lagi menganggap diri ini lebih tinggi daripada orang lain, tidak lagi mau berkompetisi, tidak lagi mau meninggikan diri, tidak lagi mau menghidupkan kehidupan lama. Atau memilih kematian. Di dalamnya gelar yang tinggi, kesombongan, keinginan hati, ya, kedudukan yang tinggi. Tidak salah semuanya itu sebenarnya. Tetapi yang salah adalah motif di hati. Untuk apa semuanya ini? Apakah untuk meninggikan Allah atau untuk meninggikan diri? Ya. Disinilah kita sedang hidup. Ya. Dan dunia menyodorkan, karena kita membicarakan mengenai pendidikan, ya, dunia menyodorkan pendidikannya sendiri. Untuk supaya diri itu disanjung-sanjung terus. Persaingan terjadi. Ya. Karena nggak ada hanya satu yang bisa menang. Semua nggak bisa menang. Kalau semua menang, berarti diri bukan nomor satu. Makanya nggak ada juara satu itu 10, atau 2, atau 3, atau 1.000.000, atau 10, atau 7 miliar orang-orang di dunia. Nah, yang menang juara satu adalah hanya satu. Itulah hasil dari pendidikan dunia. Ya. Tetapi akhirnya adalah apa? Akhirnya adalah kematian. Semua itu sia-sia, kata Salomo. Raja Sulaiman mengatakan, semua itu sia-sia. Karena kita nggak bisa bawa gelar ke kubur. Kita nggak bisa mengagungkan diri lagi. Kita punya banyak uang, kita punya kedudukan tinggi, apa yang sudah kita perbuat di dalam pekerjaan Tuhan, dan sebagainya, kalau diri itu masih ditinggikan, nggak bisa dibawa ke kematian pada waktu kita mati. Ya. Disinilah perbedaannya antara pendidikan dunia dengan pendidikan surga. Pendidikan surga adalah untuk mengenal Dia sebagai Allah, supaya Allah bertahta di dalam diri kita, dan kita menjadi serupa dengan Allah. Pendidikan dunia, diri yang diutamakan, hasilnya adalah puji-pujian kepada diri, hasilnya adalah persaingan, hasilnya adalah mementingkan diri, dan ujung-ujungnya adalah kematian. Kuasa memilih, Allah sebagai Allah di dalam hati.
yang menghasilkan kasih kepada Allah dan sesama. Inti dari 10 hukum, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, tercermin di dalam kehidupan yang menghasilkan buah-buah roh, yang menghasilkan gambar Allah, dan diri disalibkan. Atau kematian. Diri sendiri sebagai Allah di dalam hati, Allah dan sesama dianggap menjadi persaingan yang harus dikalahkan, dan diri harus diutamakan. Inilah ciri-ciri setan. Dan siapa yang disalibkan? Kristus disalibkan. Ini dasarnya. Inilah pilihan kita sekarang. Dalam setiap aspek pilihan kita setiap hari, dari hal-hal yang terkecil, apakah itu pada waktu kita, contohnya ya, di dalam rumah tangga aja. Nah, nanti saya akan lanjutkan. Kompetisi Adam dan Hawa. Pada waktu Adam melihat Hawa pertama kali, Adam berkata, wow, inilah pemberian yang terbaik buat saya. Dia melihat bahwa Hawa adalah merupakan makhluk yang terindah baginya, yang telah diberikan oleh Allah kepadanya sebagai pasangannya. Dan mereka menjadi satu. Itulah intinya kasih Allah, menjadi satu. Menjadi satu dengan Allah, menjadi satu dengan sesama. Pada waktu Adam menjadi satu dengan Allah, Adam menjadi satu dengan Hawa. Tetapi lihat akibatnya dosa. Pada waktu Adam memilih untuk tetap hidup dengan Hawa, dia lihat bahwa Hawa sudah berdosa. Dia pikir, mungkin Tuhan memang benar kata setan. Tuhan itu mungkin hanya main-main. Masa hanya makan ini aja, kami semua akan mati. Lihat Hawa aja nggak mati, ular itu aja nggak mati. Dia makan itu, dia pilih untuk tidak percaya kepada Allah, dia makan. Lihat hasilnya. Pada waktu Allah tidak lagi bertahta di dalam dia, dia tidak lagi menjadi satu dengan Allah. Akibatnya dia tidak lagi satu dengan Hawa. Pada waktu Allah bertanya kepada Adam, kenapa kamu sembunyi? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu sudah makan buah itu? Apa yang dia bilang? Bukannya satu dengan istrinya, dia menuduh istrinya. Dia berpisah dari istrinya. Dia katakan, perempuan yang engkau berikan kepada saya, dia yang kasih itu, dia yang mencobai saya. Dengan kata lain, dia menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan. Itulah ya, kalau diri sudah menjadi yang utama, pembelaan diri itu di atas segalanya. Ya, pembelaan diri itu menjadi pokok utama, tujuan utama dari kehidupan kita. Ya, nggak mau dianggap salah, nggak mau dilihat bahwa kita ini yang salah. Kita ini harus selalu benar. Lihat, tadinya satu dengan Allah, satu dengan pasangan, satu dengan sesama, akhirnya berpisah. Dosa memisahkan. Hawa gantinya mengaku dosa, dia apa? Menyalahkan orang lain. Sama, semua sama. Diri itu harus ditinggikan, nggak bisa salah. Nah, kita lahir di dalam keadaan demikian.
Tetapi Tuhan dengan kebaikannya, dengan kasih-Nya memberikan kita pilihan. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Masih ada rasa ingin untuk lepas dari belenggu dosa. Masih ingin untuk lepas dari belenggu kematian. Masih ingin untuk lepas dari belenggu mementingkan diri yang menghasilkan kematian. Itu harus ditanamkan oleh Allah sendiri di hati kita semua. Kalau tidak ada itu, kita sudah mati bersama dengan setan lama. Ya. Tetapi siapa yang harus bayar semuanya itu supaya kita beroleh semuanya ini? Pilihan ini lagi, Kristus. Coba kita lihat hidup di akhir zaman ini, karena konteksnya adalah kehidupan kita di akhir zaman. Ya. Pendidikan yang sejati konteksnya di dalam kehidupan kita sekarang ini. Hubungan di rumah tangga. Apakah kita masih hanya kita yang bisa melihat ya kehidupan kita masing-masing. Ya, contohnya di rumah tangga. Pada waktu kebiasaan kita di rumah tangga. Contohnya ya, pada saat saya pulang kerja capek, terus kemudian saya bilang, loh kok belum disiapkan sih makanan di meja? Itu merupakan apa? Kok diri saya belum dilayani? Pada waktu saya lihat ada piring yang belum dicuci di tempat piring kotor. Itu bukan tugas saya kok. Itu tugas istri saya atau anak-anak saya. Atau pada saat istri mengatakan, bisakah kita melakukan hal yang ini? Karena ini sepertinya yang lebih benar daripada melakukan seperti ini. Tetapi karena hal itu menyinggung perasaan, akhirnya kita kan, no, tidak. Ini yang benar, bukan ini. Kita lihat persaingan terselubung di dalam rumah tangga, dalam hal-hal yang kecil. Antara pendapat kita dengan pendapat pasangan kita. Antara pendapat kita dengan orang lain. Dengan anak-anak kita ya, di rumah tangga. Itu bisa dicerminkan juga dengan kata-kata ini kepada anak-anak kita. Lihat itu, belajar dari kakak. Kamu ini kakak dapat angka yang bagus-bagus di sekolah. Coba lihat, kok bisa sih kamu hanya dapat angka yang rendah? Kompetisi. Dengan tidak langsung kita mengajar kepada anak-anak kita, kompetisi. Lihat itu, si A rajin ke gereja. Kenapa kamu nggak mau sih ke gereja? Maunya hanya main video game aja di rumah. Lihat itu, tiru itu anak itu di sana. Kompetisi. Walaupun maksudnya apa? Maksudnya baik. Seringkali di antara pasangan suami dan istri. Aduh, coba istri saya kayak begini ya, seperti itu tuh istri si itu tuh. Memasak, semuanya disediakan, dan sebagainya. Ya, istri saya ngomel-ngomel aja kerjaannya. Kompetisi. Ya. Atau, aduh, masakan ya ibu itu enak sekali ya. Apa perasaan istri waktu mendengar itu? Ya, mungkin istri tidak menganggapnya ya. Atau mungkin sudah biasa mendengar keluhan suami, jadi sudah nggak dianggap lagi. Tetapi apa akibatnya?
kepada pasangan kita? Rendah diri. Apa akibatnya kepada anak-anak kita? Ah, nggak benar itu, kata bapak saya itu. Ya. Atau, saya ini nggak ada gunanya. Ya, orang lain lebih bagus dari saya. Ya, nggak ada harapan. Atau berontak. Nggak. Ini jalan saya lebih bagus daripada jalan bapak ini. Ya. Itulah perpisahan. Intinya itu, kalau sudah kita berpisah dari Allah, kita walaupun kita menikah, walaupun kita satu di dalam rumah tangga, walaupun kita hidup bersama-sama di dalam satu rumah, tetapi hati itu berpisah. Hati itu berpisah. Hubungan di gereja. Walaupun kita datang ke gereja bersama-sama, persaingan kita lihat di mana-mana. Ya. Oh, bajunya ini, waduh, hebat sekali bajunya. Wah, terus minggu depan yang satu, oh, nggak mau kalah, beli lagi baju baru. Terus minggu depannya, wah, lihat ini. Wah, nggak mau dikalahin ini orang. Beli baju yang lain, beli tas baru, beli sepatu baru. Itu untuk wanita mungkin ya. Kalau untuk pria lain lagi. Kedudukan di gereja atau mobil. Wah, ini sudah punya mobil yang mewah. Wah, nggak mau kalah, dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya. Jadi di gereja bukan lagi menjadi hubungan satu dengan Allah, tetapi menjadi apa? Persaingan. Apakah itu kedudukan, apakah itu kemewahan, apakah itu nggak mau dilihat bahwa wah, bajunya ini kalah dengan yang satu, akhirnya harus pakaian yang rapi dan sebagainya. Pakaian yang rapi itu perlu. Tetapi kalau tujuannya untuk menonjolkan diri, nah itu yang tidak benar. Ya. Kita bisa lihat di rumah tangga, di gereja, hasil dari dosa, hasil dari kompetisi. Ya. Hubungan di sekolah, anak-anak murid, ya semua diajarkan, ayo belajar supaya angkanya, nilainya tinggi. Dan otomatis di balik anjuran itu adalah supaya anak-anak ini merasa bangga atas dirinya sendiri. Itu yang diajarkan di sekolah. Bukannya mengajarkan anaknya itu untuk melihat bahwa berkat Tuhan itu kepada dia yang membuat dia ini bisa belajar, bisa mendapat angka yang tinggi. Kasih kepada diri menjadi yang utama, sehingga dia memisahkan diri dari teman-temannya yang lain. Dia berusaha untuk mendapatkan angka yang tinggi. Walaupun mungkin dia tidak mengerti, anak-anak ini belum mengerti mengenai itu. Wah, saya harus ini. Makanya seringkali kita lihat di sekolah, kamu dapat nilai berapa? Aduh, yang dapat nilai rendah mana mau mengaku atau merasa rendah diri atau merasa, saya ini bodoh. Tuhan tidak pernah menciptakan seorang yang bodoh. Walaupun kelihatannya tidak bisa belajar di sekolah, bukan berarti dia bodoh. Tuhan tidak pernah menciptakan kita bodoh. Tidak ada yang bodoh. Semua mempunyai kesempatan untuk pintar. Kita sudah menganggap kalau kita sekolah, barulah kita bisa pintar. Tidak harus. Apakah Yesus belajar di sekolah rabi-rabi? Tidak. Yesus belajar di mana? Belajar di alam, belajar di rumah. Belajar siapa gurunya? Ibunya. Siapa gurunya? Bapaknya sendiri yang di surga menjadi gurunya. Kita menganggap, seringkali kita menghakimi orang
dengan kedudukan, menghakimi orang dengan gelar, menghakimi orang dengan apa yang dia punyai. Itu adalah hasil pendidikan dunia. Ya. Hubungan juga di pekerjaan itu semua hubungannya erat ya. Di pekerjaan, wah, kenapa orang ini yang selalu dipilih untuk naik gaji atau mendapat kedudukan yang lebih tinggi? Kenapa saya enggak? Padahal saya yang mengerjakan semuanya, saya yang harus menyelesaikan ini dan itu. Dia hanya enak-enak, dia yang diangkat. Kompetisi. Selalu mau lihat, perbandingkan antara orang lain dengan diri sendiri. Dan semua itu nyata. Olahraga apa yang kita sukai coba? Olahraga apa? Sepak bola, bulu tangkis, voli. Semua itu apa? Coba. Kalau di di sepak bola, mereka diajar untuk bisa merebut bola. Merebut dari siapa? Merebut dari sesama. Walaupun itu, dan harus ada lawan dan kawan. Itu merebut. Apakah itu main volley? Semua harus dimatikan. Ya. Harus di smash. Bulu tangkis harus di smash supaya dimatikan. Ya. Supaya siapa yang menang? Saya yang menang. Semua olahraga yang kita didik di sekolah-sekolah kita pun, kita ajar mereka untuk menjadi pemenang. Berusaha untuk menjadi pemenang dengan cara menindas, mengalahkan orang lain. Ya. Nah, itu tabiat siapa ya? Itulah pilihan kita sekarang ini. Kita yang hidup di akhir zaman ini. Makanya Tuhan ingin supaya kita pilih kehidupan. Ya. Seringkali kita lihat gambar ini yang terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 20, yang merupakan ciri-ciri dari sidang akhir, ciri-ciri dari sidang Laodikia, ciri-ciri dari kita yang hidup di akhir zaman ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Gambar ini selalu terpampang ya. Kalau kita lihat, kalau ada yang mengkhotbahkan, ya. Kita sudah membicarakan bahwa kalau Tuhan sedang mengetok di muka pintu, berarti Tuhan ada di mana? Yesus ada di mana? Yesus ada di luar. Jadi yang di dalam siapa? Yang di dalam itu, yang sedang berdiam, yang sedang bertahta di dalam hati itu siapa? Diri sendiri. Nah, diri sendiri itu sifatnya bagaimana? Sifatnya meniru siapa? Serupa dengan gambar siapa? Serupa dengan gambar musuhnya Yesus. Makanya Yesus di luar, nggak bisa masuk. Karena musuh ada di dalam. Nggak bisa masuk. Dan hanya siapa yang bisa izinkan dia masuk? Hanya kita masing-masing. Dan apa yang diperlukan supaya Yesus bisa masuk? Berarti musuh itu harus apa? Harus keluar. Musuh itu harus mati. Musuh itu harus keluar. Jarang kita melihat pada waktu kita mendengar ayat ini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jarang kita melihat, atau mungkin belum pernah kita melihat, bahwa inilah
yang sedang dirasakan oleh Yesus. Pada waktu dia di luar, dia kedinginan, dia kelaparan, dia lagi sakit, dia lagi dipenjarakan, dia lagi disalibkan. Karena pada waktu kita memilih dia untuk tidak lagi disalibkan, kita mengizinkan dia masuk ke hati kita, maka siapa yang disalibkan? Diri sendiri. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Untuk memulihkan pada manusia gambar haliknya, gambar kasihnya, untuk mengembalikannya kepada kesempurnaan di mana ia telah diciptakan, untuk meningkatkan perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa sehingga maksud ilahi dalam menciptakannya dapat diwujudkan. Inilah pekerjaan penebusan itu. Inilah tujuan pendidikan. Inilah tujuan besar kehidupan. Dalam setiap pilihan kita sedang menyalibkan diri sendiri atau menyalibkan Kristus. Dalam setiap pilihan kita, dari yang sangat kecil kepada yang besar, kita sedang memilih untuk menyalibkan diri atau untuk menyalibkan Kristus. Biarlah kita memilih untuk hidup kekal itu. Pada waktu kita mengenal Dia dan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Biarlah kita memilih untuk disalibkan. Galatia 2:3 ayat 20. Biarlah kita bersama-sama dengan Paulus mengatakan bahwa kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Tetapi aku hidup, dan hidup yang sekarang aku hidupkan bukan lagi kehidupan yang lama, bukan lagi mementingkan diri, bukan lagi kehidupan yang serupa dengan musuh kita itu, tetapi kehidupan yang saya punya sekarang, yang kita semua punya sekarang, adalah kehidupan Kristus. Kehidupan yang penuh kasih. Kehidupan yang kita bisa hidupi melalui iman. Karena kita memilih setiap keputusan yang harus kita ambil dalam hidup ini, dari yang kecil sampai yang besar, kita memilih untuk mati buat diri dan hidup buat Kristus. Dan kita tidak akan membuat pilihan itu kecuali kita melihat apa yang sedang kita lakukan kepada Dia. Pada waktu kita menyadari itu selalu, lebih sadar kita, lebih peka kita. Lebih peka kita untuk memilih. Lebih peka. Dan biarlah ini menjadi pilihan kita semua. Untuk tidak lagi menyalibkan Kristus. Ibrani 6 ayat 6. Menyalibkan Kristus kembali. Tetapi membiarkan Dia menjadi tamu agung di dalam hati. Membiarkan Dia masuk dan tinggal di dalam hati. Suatu berkat yang tidak terkira. Yang karena kita sudah ditipu, kita tidak bisa melihatnya.
tetapi Tuhan sedang berusaha untuk membukakan itu di mata kita. Makanya dia bilang, lihat, lihat. Jangan lihat diri lagi, lihat dia. Jangan lihat kepentingan diri lagi, lihat dia. Lihat dia. Dan kita akan hidup. Amin. Amin. Terima kasih Sir Jami untuk pembahasannya malam hari ini tentang rivalry atau kompetisi ya. Amin. Kita buka, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan tulis di inbox chat kita. Dan yang saya boleh tangkap dari apa penjelasan yang disampaikan, dari sifat mementingkan diri bisa lahir kompetisi, kompetisi untuk mendapat sanjungan yang akhirnya kembali mementingkan diri. Nah, roh berkompetisi ini yang tanpa sadar tertanam dalam diri kita semua ya, roh berkompetisi ya. Roh ini tertanam tanpa sadar ya, sehingga ada roh tidak mau kalah, roh tidak mau menyerah ya. Udah berdosa nih nggak mau menyerah juga, menyerah sama Kristus gitu, nggak mau, masih berusaha untuk mau selamat sendiri. Ada roh iri hati, roh menghakimi orang lain, roh tinggi hati, roh menganggap kompetitor itu musuh, nah, seperti itu. Jadi semangat berkompetisi justru memunculkan sifat karakter yang tidak positif ya, musuh atau negatif dalam hidup kita. Ya, karakter musuh yang tertanam dalam diri kita. Nah, tapi dalam dunia pendidikan ada yang berpendapat mengatakan bahwa semangat berkompetisi itu memicu prestasi. Gimana itu, Sir? Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk buat pertanyaannya. Nanti bisa sampaikan juga pertanyaan langsung ya setelah pertanyaan yang pertama yang saya sampaikan tadi. Gimana pendapat semangat berkompetisi memicu prestasi? Makanya itu diizinkan silakan, karena prestasi loh, hasilnya positif. Nah, itu pandangannya siapa? Pandangan dunia Pandangan pendidikan. dunia atau pandangannya Allah? Ya, itu kita harus lihat sumbernya bagaimana. Di mata kita sering melakukan itu karena itulah yang mendorong kita untuk lebih ini ya. Tetapi masalahnya jalan dunia ini istilahnya seperti pohon kebaikan dan kejahatan. Ada baiknya, tetapi dicampur dengan apa? Kejahatan. Ya. So, kita kembali kepada kan persaingan itu bagus supaya kita bisa didorong untuk lebih berprestasi. Tetapi hasilnya bukan hanya itu, tetapi itu yang ditonjolkan. Tetapi ada dua hasilnya. Hasilnya itu yang baik adalah supaya kita bersemangat dan lebih rajin lagi belajar. Tetapi kita nggak melihat yang jahatnya. Yang jahatnya itu orang-orang yang tidak sanggup untuk belajar jadi patah semangat. Menganggap bahwa diri ini tidak mampu. Diri ini dilihat kompetisi. Jadi apa coba perasaannya? Walaupun nilainya tinggi, nilainya tinggi, tapi dia hanya juara 2. Nilainya tinggi, tetapi dia hanya juara 3. Atau nggak jadi juara sama sekali. Ya. Yang jahatnya itu disembunyikan. Yang baiknya ditinggikan. Tetapi akhirnya perasa kembali ke hati. Ya, kembali ke hati. Apakah dorongan itu bagus? Ya.
kelihatannya bagus, ya, tetapi ada jeleknya. Ya, itulah yang ini, tetapi yang jeleknya ini selalu di apa namanya? Makanya kenapa banyak anak-anak, ya, terlebih anak-anak orang Asia, ya. Contohnya yang di negara maju, di Korea, di Jepang, di Cina, atau di ini, banyak yang bunuh diri. Kenapa? Kenapa? Karena persaingan. Nah, ini jarang dikorelasi, dihubungkan. Ya. Wah, yang hanya kita lihat yang bagus. Tetapi itu pengetahuan yang baik dan jahat itu selalu berlaku di situ. Yang dilihat hanya bagus-bagusnya. Oh iya, iya, benar-benar. Ini harus ini semua diajarkan di sekolah. Tetapi kita nggak lihat yang hasil yang buruknya apa sebenarnya kepada orang lain. Ya. Nah, itulah yang mungkin saya bisa bagikan. Makanya metode Tuhan itu selalu ini. Karena tidak ada persaingan di situ. Yang mendorong anak itu belajar adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada guru yang mengajar, kasih kepada orang tua yang sudah berkorban, kasih, ya, yang mendorong. Ya. Tetapi yang mendorong di pendidikan dunia adalah kompetisi, menjadi nomor satu. Ya. Mendorong supaya lebih bagus, lebih bagus. Ya, bagus, lebih bagus, lebih bagus. Tetapi untuk siapa? Untuk diri. Ya. Menonjolkan diri. Sehingga dia harus menginjak lawannya. Sehingga dia harus mengalahkan lawannya. Yang lawannya itu harus direndahkan. Ya. Walaupun nilai, contohnya. Nilai aja. Nilai, enggak, masa saya kan belajar, ini kan hasilnya. Jadi saya kan nggak bermaksud untuk menjatuhkan orang lain. Itu yang kita anggap. Ya, itu yang kita anggap. Ya. Tetapi coba, kalau kita mengasihi orang, anak itu akan berusaha untuk membantu teman-temannya semaksimal mungkin untuk sama-sama menjadi juara. Sama-sama mendorong mereka karena ada kasih Allah di situ. Karena kasih sesama memerintah di dalam hati. Dia akan berusaha, kalau saya berhasil, semua harus berhasil. Semua. Ya. Karena nama Tuhan yang sedang dipertaruhkan. Bukan nama sendiri. Nama Tuhan sedang dipertaruhkan. Ya. Nah, itulah bedanya, ya. Jadi setengah benar istilahnya. Enggak salah, tetapi setengah benar. Ya, untuk mendorong. Ya. Itulah ciri-ciri pohon kebaikan dan kejahatan itu setengah benar, tetapi tidak benar. Ya. Dan mungkin biasanya persaingan ini nggak terdapat di misalnya di persaingan atau pertandingan yang minatnya itu berbeda. Jadi misalnya saya punya minat misalnya untuk koleksi perangko gitu ya. Nah, ada orang lain yang koleksinya dia lain gitu. Saya nggak akan bersaing dengan itu. Walaupun misalnya saya koleksi perangko banyak, yang satu koleksinya misalnya sedikit, hanya koleksi aja. Tapi minatnya beda. Nah, di dalam sekolah seperti Markus tadi bilang prestasi, itu minatnya sama. Mau jadi nomor 1. Ya kan? Jadi, waktu orang yang juara 1 ini, angkanya hampir sama, karena minatnya sama, mau jadi juara nomor 1. Terus karena saya nomor 1, angka hanya beda. Misalnya lebih sedikit rendah, misalnya sudah nomor 2. Dia akan berusaha mengalahkan saya. Kalau dia nggak kalah, apa yang terjadi di perasaan student yang nomor 2 ini? Dia akan cemas, dia akan dengki, dia akan kesal. Iri hati itu loh, bikin dia iri, kok dia bisa ya, gitu. Dan kok saya udah belajar nggak bisa. Dia paksa dirinya untuk belajar
dan kadang-kadang membuat anak itu menjadi depresi. Dan kalau sudah depresi, minat itu sudah lain. Itu yang bahaya. Dan persaingan itu biasanya enggak yang jauh, enggak. Persaingan itu it's always minatnya sama aja. Kalau main sepak bola kan maunya menang. Dia yang punya bola. Jadi minat itu yang akan menimbulkan iri hati karena dia bersaing terus, pengen bersaing terus. Kalau nggak bisa, dia jadi resah. Resah, go to depresi. Depresi apalagi? Bisa jadi bunuh diri. Atau dibunuh. Dua itu. Itulah sebabnya kalau kita lihat ceritanya si Raja Daud. Waktu Raja Daud dengan Saul. Ibu-ibu nyanyi. Si Daud bisa mengalahkan sekian. Si Saul mengalahkan segini ribu. Yang satu 1000-an. Apa akibatnya sama King Saul? Dia pengen bunuh David karena dia rasa iri hati dan dengki. Nah, the same thing sama dengan kita. Mau prestasi di sekolah itu semuanya adalah di dalam hati. Yang kata Sar itu kita nggak bisa lihat. Only hanya mereka yang mengetahui itu. Dan itulah tipu daya setan itu. Jadi kalau kita mau kasih prestasi sama anak kita hanya setengah, apa maksudnya? Yang setengahnya nggak sama aja. Sama itu kita merusak anak itu. Makanya di dalam persaingan kita yang menang tidak jadi kita merasa proud, orang yang kalah, orang yang menang merasa sombong, besar kepala, kecil hati, tetapi orang yang kalah merasa dilukai. Mana pernah ada orang yang menang, orang yang kalah bisa gembira? Nggak pernah. Selalu pasti kena, depresi lah, menyalahkan diri lah, bolanya tadi salah, gue harus kasih sini. They blaming themselves. That's why setan wants us. Itulah sebabnya setan mau kita berpikir seperti itu. Dan nggak ada orang yang kalah senang. Pasti luka di hati. Dan mereka coba terus untuk bersaing. That's what happened. Itulah sebabnya. Bahayanya persaingan ini, karena persaingan ini bukan di luar, di dalam hati, di dalam pikiran yang kita nggak ada tahu. Hanya setan yang bisa lihat dari ekspresi muka kita. Oke, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan mungkin mau tanya langsung juga nggak apa-apa, silakan. Tinggal unmute saja, kemudian silakan ditanyakan. Ada? Jadi sebenarnya kompetisi itu membangun karakter siapa ya? Gitu. Ya, Pak Josafat ada pertanyaan ini? Iya, aku ada mau bertanya tuh, mungkin agak sedikit nyeleneh ya. Kalau kita dengarkan dari awal, True Education ini, bahwa pikiran kita memang harus tertuju kepada Allah. Jadi tidak mementingkan diri sendiri. Kalau itu semua ada sama kita, saya berpikiran kalau itu semua ada di dalam kita, apa pentingnya lagi kita untuk melanjutkan sekolah untuk mendapatkan title seperti itu ya. Karena di sana pasti ada pujian, di sana juga pasti ada kompetisi, mau apapun dibilang, tetapi itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang seberapa penting pendidikan lanjutan itu kita lanjutin? Kenapa kita tidak mendalami saja untuk True Education yang sejati ini? Amin. Pertanyaan yang bagus, Yos. Pertanyaan yang bagus. Nah, itulah ya dari pertama saya bilang ya, waktu saya belajar ini, cara berpikir kita itu harus berubah. Pendapat kita mengenai pendidikan itu harus berubah. Saya aja belum tentu saya memberikan ini, saya pikir, wow, cara melihat saya dengan pendidikan itu benar-benar nggak sesuai. Ya. Karena kita itu sudah dididik di dalam sistem ini, ya, sistem ini sudah mendarah daging di kita.
Jadi kalau kita nggak mendapat pendidikan lebih tinggi, itu berarti itu sama dengan atau korelasinya dengan tidak berhasil. Ya, kita melihat kita dorong anak-anak kita, ini jalan satu-satunya untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Ya, benar kan? Inilah supaya pelayanan kita di pekerjaan Tuhan lebih baik. Kamu harus sekolah, kamu harus begini, kamu harus ambil gelar MDiv atau ini supaya menjadi pendeta dan sebagainya. Tapi kita seringkali lupa atau tidak ngeh atau tidak sadar. Coba lihat contohnya Kristus. Kan yang tujuan kita ini kan serupa dengan Kristus ya. Kehidupan. Kalau bisa semua sistem ini lebih dekat kepada sistem Kristus. Coba bagaimana Yesus mendidik murid-muridnya yang sudah dewasa ya. Kenapa murid-muridnya nggak ada yang imam besar? Kenapa nggak murid-muridnya itu ada? Padahal dia ini kan Tuhan. Kenapa nggak murid-muridnya itu yang berkedudukan tinggi dan sebagainya? Kenapa? Karena itu lagi, cara berpikir kita itu masih di sini gitu loh ya. Dan Tuhan berusaha untuk kita tidak lagi melihat seperti ini, tetapi melihat seperti ini gitu loh. Makanya yang hanya Tuhan bisa pakai adalah nelayan. Yang nggak ada, yang sudah putus asa, saya ini bodoh. Ya, jadi nelayan aja, jadi petani aja, jadi ini, jadi itu. Karena dianggap bahwa di dalam kehidupan ini ya saya nggak sanggup. Itulah jiwa inti daripada pendidikan dunia. Kalau yang berhasil, itulah yang ini. Kalau yang nggak berhasil, ini. Tetapi di mata Tuhan beda. Di mata Tuhan yang berhasil itu adalah orang-orang yang hatinya terbuka dengan ajarannya Kristus yang sangat berbeda dengan pendidikan dunia. Nah, kembali kepada pertanyaan Yos tadi. Jadi, apakah perlu untuk mendapat pendidikan tinggi? Sekarang bukan perlunya atau tidaknya ya, motifnya apa? Hatinya di mana sekarang? Kalau hatinya sudah melihat bahwa inilah yang menjadi, karena kutipan yang kemarin saya kutip ya, Tuhan itu sanggup dalam hanya satu momen, hanya satu saat memberikan kepada kita pengetahuan yang memerlukan seumur hidup kita untuk belajar dari orang-orang di dunia. Tuhan sanggup. Motifnya sekarang apa? Percaya nggak kita sama Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup? Ya. Nah, sekarang tapi di sisi lain mau nggak kita diajar oleh Tuhan? Jadi nggak harus kita ke universitas misalnya. Rela nggak kita untuk itu? Atau kita harus ke universitas untuk ini supaya bisa digunakan oleh Tuhan. Dengan kata lain, bahwa Tuhan itu yang mengatur, bukan lagi kita. Tuhan itu yang merubah pikiran kita sehingga bukan karena titel, bukan karena kedudukan atau pendidikan yang tinggi untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik, tetapi penurutan kepada Tuhanlah yang akan menghasilkan. Jadi pertanyaan yang tadi Yos bilang, apakah perlu? Terserah Tuhan. Tuhan yang menentukan, bukan kita lagi yang menentukan. Bukan dunia lagi yang menentukan. Mungkin saya bisa, mungkin bukan berbeda sama Dani jawabannya, tapi yang mungkin saya bisa bikin agak jadi balance ya. Gini, kalau kita baca tulisan Nyonya White, dia bilang Tuhan inspire supaya semua dokter harus ada dokter, harus ada perawat, harus ada guru. Itu betul. Enggak hanya jadi nelayan atau apa, enggak. Tuhan mau semua kita mempunyai posisi seperti dokter, perawat, guru. Itu perlu. Dan juga perlu yang kayak tukang bengkel, apa semua itu perlu. Semua itu Tuhan bisa pakai. Bisa pakai. Tapi kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 5 itu,
Di situ dikatakan supaya jangan kita punya interest itu dengan diri kita sendiri. Jangan melihat kepada kita atau fokusnya kepada kita. Harus interest itu kepada orang lain. Contohnya seperti ini. Kami punya anak 2. Begitu mereka selesai homeschooling, anak 2 ini masuk di university. Apakah salah? Kan mereka punya pilihan kan? Saya kan nggak tahu apa maksud dan tujuan hidup mereka ini masuk ke university ini apa. Hanya cuma satu purpose. Waktu Tuhan kasih, waktu Mrs. White tulis, mengatakan bahwa jadilah menjadi dokter perawat. Tapi apa tujuan dokter dengan perawat, dengan guru? Kalau tujuan kita hanya untuk interest kepada diri kita, punya rumah, punya mobil, jadi orang kaya, kumpul, itu salah. Purpose Tuhan untuk true education adalah saving soul, menyelamatkan jiwa. Jadi jangan heran kalau kita melihat rumah sakit kita, itulah sebabnya rumah sakit kita yang pertama yang di Dr. Kellogg, karena tujuannya udah salah. Sudah semakin besar rumah sakitnya, walaupun tadinya pertamanya benar, tetapi menyeleweng akhirnya. Makanya Tuhan harus bakar itu. Karena berapa banyak jiwa yang diselamatkan. Jadi selama interest kita berfokus sama kita punya keinginan, kita punya kemauan, itu enggak, I don't think so, itu saya rasa itu motif yang salah. Memang itu salah. Itulah sebabnya Tuhan bilang jadi perawat, menangkan jiwa. Jadilah dokter, menangkan jiwa. Tetapi sekarang udah lain, Yosafat. Orang masuk sekolah, nggak punya uang pun dipaksakan masuk sekolah, akhirnya menjadi loan. Mereka pinjam uang, waktu mereka udah tamat, inilah kebanyakan terjadi dari dokter-dokter kita. Termasuk dokter-dokter kita di Loma Linda itu kasih kesaksian seperti itu. Jadi mereka pinjam uang, berapa ratus dolar, $1,000 untuk jadi dokter. Waktu mereka selesai sekolah, biasanya dibilang bayar setelah selesai sekolah. Waktu mereka selesai sekolah, cari kerja, mereka harus bayar, karena mereka harus bayar itu utang. Waktu mereka bayar utang, kepengen untuk merit ada. Lalu biaya harus bekerja keras. Anak punya anak masuk sekolah, loan tidak pernah selesai dibayar. Kapan waktunya mau menarik jiwa? Karena sekarang kebutuhan lebih interest ke kita daripada apa yang Tuhan mau. Itulah sebabnya pendidikan yang sekarang kita milikin ini sudah motifnya sudah lain. Sudah interestnya itu ke ourselves. Enggak ke kita diri sendiri. It's not, bukan lagi apa motifnya yang Tuhan mau. Itulah sebabnya Tuhan mau sekarang kita ini masuk ke true education. Apa sebenarnya true education itu? Apa tujuan dari true education? Hanya satu, mengenal Tuhan. Supaya kalau kita mengenal Tuhan, kita nggak akan lagi interest dengan diri kita masuk surga sendiri. Kita pun akan interest dengan orang lain. Nggak mungkin saya ke surga sendiri tanpa anak saya. Nggak mungkin saya ke surga tanpa yang lain. Gitu. Jadi fokusnya itu bukan interest to your own, kepada diri sendiri, tetapi ke situ. Makanya saya juga bergumul. Anak saya minta bisnis, saya bilang begini, Dek, kenapa jadi bisnis, Dek? Accounting, Dek. Kenapa nggak jadi perawat aja? Karena pikiran saya seperti itu. Tetapi mereka punya pemikiran itu tidak sama dengan saya. Makanya itulah secara individual. Because anak kita punya pilihan, as long as kita, selama kita orang tua membimbing mereka, bukan untuk for your own, bukan untuk kamu punya keinginan. Itu dia. Makasih, Mem. Makasih ya. Ya, Pak Yosafat, semoga boleh menjawab ya, Pak. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan ini, Sir, di inbox-nya. Yang pertama dari saudara EA ini, dibilang ini gimana dengan institusi gereja kita, sekolah gereja kita? Apakah ya ini masalah kompetisi sudah masuk karena justru kompetisi itu diapresiasi
karena akan mengangkat nama baik institusi. Mhm. Nah, ini gimana? Ya, ya itulah ya. Kembali ke pokoknya ya, ke dasarnya ya. Motifnya apa? Ya, semua itu sudah masuk. Mau di dalam gereja, mau di rumah sakit, mau di 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 pendidikan dan semuanya itu apa namanya? Roh itu sudah masuk menyelubungi sehingga itu sudah dianggap normal. Ya, itu sudah dianggap normal. Makanya inilah pentingnya kita belajar bersama-sama apa sih sebenarnya artinya pendidikan yang sejati ini ya. Dan satu lagi yang saya mungkin bisa himbau kepada kita semua ya. Kita semua ini cenderung untuk melihat kepada orang lain, bukan ke dalam kita sendiri ya. Karena setelah mempelajari ini pasti ada kecenderungan ya, untuk melihat, wah berarti ini udah salah ya, ini sekolah udah nggak benar ini, atau ini rumah sakit udah nggak benar ini, atau gereja ini udah nggak benar ini, aktivitas-aktivitasnya dan segala macam ya. Biarlah saya berdoa supaya iya, karena semua itu sudah salah. Kita pun di rumah tangga sudah salah. Ya, bukan hanya di sekolah, ya, bukan hanya di gereja, bukan hanya di sistem pendidikan dan sistem rumah sakit dan semuanya apapun yang kita terlibat ya. Semuanya kita ada di dalam dosa. Dan sekarang bagaimana merubahnya? Itu dia positifnya. Bagaimana kita merubah? Ya. Perubahan itu kita nggak bisa mengharapkan dari orang lain. Perubahan itu selalu mulai dari siapa? Dari kita yang sudah sadar. Ya. Dan kitalah yang menjadi contoh kepada orang lain. Sama seperti Yesus. Yesus datang ke dunia untuk memberi contoh. Tapi dia tidak pernah menghakimi. Dia nggak pernah menuduh. Dia nggak pernah mengatakan yang tidak benar. Dia hanya menunjukkan melalui kehidupannya apa yang benar. Dia menunjukkan bahwa kata-katanya yang dia katakan itu dia hidupkan dalam kehidupannya. Sehingga orang lain diizinkan untuk melihat perbedaannya. Ya, dan membuat pilihan sendiri. Karena Yesus nggak pernah memaksa. Ya. Makanya Yesus mulai dari orang-orang, bukan mulai dari institusi, bukan mulai dari gereja, bukan mulai dari pemerintahan, enggak. Tuhan nggak pernah mulai dari situ. Tuhan mulai dari perorangan. Yang dia rubah itu, yang dia buka mata adalah perorangan. Dan perorangan inilah yang membuat keputusan apakah mau menurut atau tidak. Dan orang-orang inilah yang nanti akan mempengaruhi institusi. Orang-orang inilah yang akan mempengaruhi pendidikan. Orang-orang inilah yang mempengaruhi gereja, pemerintahan, dan semuanya. Ya. Tetapi tidak dimulai dengan pemimpin-pemimpin institusi-institusi ini. Dia mulai dari perorangan. Ya. Jadi kita semua sudah menyadari. Setelah belajar ini kita menyadari semua sudah salah, termasuk kita. Ya. Sekarang apa pilihan kita? Sudah dibuka ya, sekarang pilihan. Sudah dibuka, oke, ini yang benar. Sekarang apa yang respon kita apa? Ya. Dan hanya dari kitalah nanti contoh kehidupan kita yang sudah memilih yang benar, bisa menjadi contoh kepada orang lain. Apakah itu pemimpin institusi sekolah, apakah itu pemimpin gereja, atau semuanya ya. Itu yang kita bisa lakukan melalui kehidupan kita yang mencerminkan tabiat Kristus. Ya. Artinya kita satu-satunya yang kita bikin itu berdoa. Kita harus berdoa kepada kita punya institusi gitu loh. Dan juga itu. Apalagi sekarang kan kita sudah mendengar, mungkin belum banyak orang yang yang mengerti. Ya, memang betul. Kita nggak ada yang sempurna ya. Itu tentu memang belum nggak ada yang sempurna. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Efesus
5 ayat 1 itu dengan Petrus itu 2 ayat 21 mengatakan, jadilah peniru Allah sebagai anak-anak yang dikasihi. Selain itu, Kristus menderita bagimu, meninggalkan bagimu suatu model agar kamu mengikuti langkah-langkahnya dengan seksama. Jadi sekarang model, Tuhan sudah tinggalkan sama kita model, supaya model inilah yang kita ikutin, langkah inilah. Jadi sekarang kita udah mendengar mengenai kompetisi, persaingan ini gitu kan. Yes, betul, memang mau dibilang ada university sekarang yang betul-betul mengikuti apa yang seperti kata Tuhan. Enggak ada yang sempurna sekarang di sekolah Advent, termasuk sekolah kita yang mengikuti apa yang Tuhan kasih. Kalau kita lihat, jujur aja, semua sudah masuk competition. Tetapi sekarang kita sebagai orang tua, anak-anak kita bisa. Kita sebagai contoh untuk anak-anak kita, nanti anak-anak kita dapat itu, anak-anak kita jadi contoh sama teman mereka, dan teman mereka menjadi contoh sama teman dan teman. Dan Tuhan itu sanggup. Asal kita secara pribadi, kita yang sudah mendengar itu, kita mau. Dan kita melihat orang lain, melihat gereja kita doakan. Supaya pekabaran ini pun masuk ke situ. Gitu. Ya. Jadi saatnya untuk jadi influencer ya. Yes. Good influencer. Oke, sehingga terjadi reformasi ya di lembaga-lembaga kita. Ini memang ada banyak pertanyaan ini. Gimana kalau kita bantu mereka yang tadinya lemah gitu ya, untuk dia percaya diri, kemudian maju, ayo jadi sukses, dan pas sukses ada orang-orang nggak senang sama dia, ini gimana ya? Ya sekali lagi ya, Gimana? Apa definisi sukses? Apa definisi maju? Ya, itu semua harus kembali ke dasar ya. Apa sih definisinya? Jadi karena belum tentu orang itu interestnya di sekolah, karena banyak anak-anak yang nggak interestnya di sekolah, yang belajar secara grup dan kemudian hanya satu standar. Ya, enggak, karena Tuhan itu enggak pernah mengajar semua ini harus satu standar. Ya, semua Tuhan itu adalah Tuhan individual. Ya, perkembangan adalah perkembangan individual dari masing-masing. Tuhan tahu itu. Dan sistem pendidikan kita yang sekarang ini adalah sistem massa, sistem grup ya, yang harus ini semua harus mencapai standar yang sama. Ini. Sukses ini artinya begini. Enggak dengan Tuhan ya. Jadi contohnya pertanyaan tadi mengatakan bahwa jadi apa salahnya untuk mendorong anak ini supaya belajar dan supaya belajar apa? Belajar untuk berserah kepada Tuhan sehingga dia tahu panggilannya apa. Ya, panggilannya apakah untuk menjadi dokter atau menjadi mekanik? Karena di mata Tuhan montir mobil itu sama kedudukannya dengan dokter yang berhasil. Karena apa? Sama-sama melayani Tuhan. Tujuannya adalah sama-sama melayani Tuhan. Makanya dasarnya itu apa? Ya. Kalau sudah kita bisa melihat maksudnya Tuhan, ya, kita bisa melihat, wah Tuhan maunya anak itu begini. Jadi bukan menurut standar dunia lagi yang kesuksesan ini begini. No, kesuksesan itu adalah pada waktu anak ini bisa mendengar suara Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau, supaya dia seperti Mem tadi bilang, tujuannya untuk menarik orang banyak. Apakah itu menjadi nelayan, apakah itu menjadi montir, apakah itu penyapu jalan, apakah itu dokter, apakah itu presiden, apakah itu ketua conference, pendeta, itu sama di mata Tuhan. Kalau mereka berserah dan sukses, suksesnya sama. Itu di mata Tuhan. Ya. Dan kalau kita bisa melihat itu dan mendorong, menjadi pendorong yang sejati kepada anak-anak itu, itulah yang Tuhan mau. Ya. Makanya itulah kalau Paulus mengatakan kan, dia katakan, what is it? And I don't need to know anything except Jesus Christ. Yang dia katakan 1 Korintus 2 yang mengatakan bahwa aku tidak ingin mengetahui apapun
di antara kamu. Semuanya ini saya tinggalkan hanya satu. Yesus dan Dia yang disalibkan. Yesus dan Dia yang disalibkan. Itulah sukses. Kalau kita sudah bisa mengatakan seperti itu, makanya Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan surga, semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita sudah mendapat Kristus, apapun dikasih. Sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Dan talenta kita yang telah diberikan. Itulah artinya kesuksesan. Kalau kita hanya mendapatkan kesuksesan dengan kita, terus keinginan kita, kemauan kita, tujuan kita, itu sukses hanya di mata dunia. Itulah ya cara berpikir kita ya. Saya juga masih bergumul dengan itu. Ya. Kita kan masih seperti kutipan bilang, cara berpikir kita masih dangkal dan sempit ya. Jadi makanya kita belajar toh dengan pertemuan. Amin. Amin. Oke, ada lagi dibilang ini mungkin pendeta ya. Bagaimana nih target baptisan yang kalau mencapai target menerima penghargaan ini kompetisi bukan gitu. Bahaya nggak? Jadi kalau lebih banyak baptisan naik pangkatnya ya, yang tadinya pendeta biasa jadi ketua daerah misalnya gitu ya. Berkompetisi untuk bisa dapat penghargaan. Iya, saya mengerti ya untuk bisa. Nah, tujuannya apa? Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah orang-orang yang dibaptiskan itu benar-benar mengetahui Yesus sebagai juru selamat mereka? Apakah hanya pengetahuan yang mereka terima, pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau apakah mereka terima kehidupan? Ya. Dan kalau tujuan kita, kerinduan kita untuk supaya orang-orang ini memilih hidup, ya, gantinya hanya tahu bahwa hari Sabat itu hari yang ke-7, gantinya hanya tahu yang baik, yang benar, dan yang jahat, itu percuma. Karena pada akhirnya akan masuk neraka juga. Ya. Makanya itulah ya cara berpikir kita itu mungkin jangan salah mengerti ya. Saya pun demikian. Cara berpikir kita itu masih dangkal. Ya. Sehingga tujuan kita pun dangkal. Ya. Hasil kita pun dangkal. Jadi hasil baptisan pun dangkal. Ya. Dan makanya mudah-mudahan Tuhan bisa meyakinkan kita ya bahwa yang kita perlu adalah pada waktu kita menghidupkan Kristus di dalam hati kita, maka tujuan Kristus itu mengenalkan kehidupan kepada orang lain. Sehingga baptisan itu menjadi baptisan yang merupakan kebahagiaan sejati bagi pendeta. Ya, bahwa akhirnya apa yang saya sudah terima dari Tuhan, kehidupan kekal itu saya bisa bagikan kepada orang-orang ini. Jadi tujuannya bukan dangkal lagi. Ya, tujuannya bukan target lagi bahwa konferensi itu meminta bahwa paling sedikit pendeta harus membaptiskan sekian setiap tahun. Bukan itu lagi. Ya. Dan kita tidak bisa juga menyalahkan konferensi. Ya. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Ya. Jangan lagi menyalahkan konferensi. Apakah konferensi nantinya akan sadar? Itu terserah mereka. Terserah pemimpin-pemimpin mereka. Sebagai seorang individu, sebagai seorang pendeta, ya, untuk saya pribadi, saya mau menyatakan bahwa biarlah kerinduan Tuhan adalah sama dengan kerinduan kita, menyelamatkan jiwa-jiwa, mengenalkan orang-orang yang mau dibaptis ini kepada kehidupan, kasihnya Yesus, ya, sehingga kasihnya Yesus itu yang berkobar di dalam hati Pak Pendeta bisa berkobar juga di hati orang-orang yang mau dibaptis. Bukan hanya mengetahui Sabat itu pergi ke gereja hari Sabtu, atau nanti orang mati itu nggak ada kesadaran, nggak bergentayangan di mana-mana atau dan segala macam. Bukan itu lagi, tetapi mengenal kasih Allah. Saya boleh mengenai penghargaan ya. Jadi ada cerita ini. Ada seorang pendeta yang sudah melayani mungkin berpuluh-puluh tahun. Jadi pada waktu dia pulang, dia harus mengorbankan istrinya, jarang ketemu, mungkin hanya melalui telepon, nggak ketemu anak. Jadi pada waktu dia merasa melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah dia
istrinya lihat dia, terus dia tanya, kenapa Pak? Katanya gitu. Kok wajahnya kok Murung. wajahnya ini murung gitu kan? Tidak bahagia. Terus yang dirasakan sama suami ini adalah hanya kepahitan, karena dia pikir aku udah melayani Tuhan, terus kok orang kayak nggak peduli sama saya, nggak ada yang datang bilang kayak wah kamu sudah begini atau Nggak memberikan dihargai. penghargaan sudah sekian lama, kamu ini nggak ada ya, nggak ada yang merasa kepedulian, sehingga dia merasa seperti ya gitu. Jadi saya sudah pulang ke rumah katanya gitu sama istrinya. Terus istrinya katakan seperti ini. Ini istrinya berkatakan seperti ini, Pak, Bapak baru hanya pulang ke rumah. Ada rumah yang sejati yang kita harus pergi pulang. Pada waktu kita tiba di rumah yang sejati itu, Bapak akan menerima penghargaan dan puji-pujian dari Allah. Makanya dia bilang, mungkin Anda juga telah melayani selama bertahun-tahun di sebuah tempat di mana tak seorang pun memperhatikan atau mempedulikan apa yang telah Anda perbuat. Namun Allah senantiasa melihat dan peduli. Suatu hari kelak, ketika kita tiba di rumah abadi kita, tiap-tiap orang akan menerima penghargaan dan pujian dari Allah. Sementara kita ada di dunia ini, biarlah pujian itu nggak apa-apa. Nah, contoh mungkin yang bisa diberikan penghargaan, kalau saya bisa lihat gini, kayak pendeta kita di sini, dia sudah melayani tanpa dapat gaji dari conference. Jadi dia hanya gaji sama dengan kita di sini, sama rata. Dan dia tidak mau menerima gaji dari conference sama sekali. Jadi waktu dia sudah melayani 50 tahun, di sini kan nggak ada penghargaan seperti itu. Jadi yang dia lihat adalah begini, apa yang saya bisa bikin selama 50 tahun ini, melayani Tuhan ini, apakah jasa atau apa keberkat yang Tuhan berikan untuk saya. Sehingga dia hanya minta supaya pada waktu weekend atau Sabtu, Jumat malam Sabtu itu waktu diberikan kepada dia untuk memberikan testimoni sebagai penghargaan, diberikan waktu buat dia membagikan apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah lakukan selama hidupnya 50 tahun melayani. Mendengar kesaksian itu, hidup dengan gaji yang sedikit, uang nggak dapat, bagaimana iman dengan itu, membangkitkan kita as a missionary, punya hati untuk punya motivasi lebih melayani Tuhan itu dengan testimoninya dia gitu. Ya. Jadi kembali kepada kita punya ini ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengerti apa panggilan kita sebenarnya ya. Yaitu seperti kata istri saya tadi, untuk mengenalkan orang lain kepada Kristus. Bukan hanya mengetahui yang baik dan yang tidak baik, tetapi mengenal Kristus. Ya. Jadi istilahnya gini, dunia menghargai kesuksesan, tetapi Allah menghargai kesetiaan. Nggak dengar Markus? Olahraga kan kembali mengenai kompetisi. Olahraga kan kompetisi ya. Tapi gimana kalau olahraga itu cuma untuk jadi fun aja, untuk ya bermain bola, tidak bertanding tapi tendang-tendang bola saja gitu. Main kasih kepada lawan. Hitung skor gitu. Suruh lawan gol. Gimana? Suruh lawan tendang ke gawang kita gitu ya. Biarkan dia dapat angka lebih banyak ya. Itu enggak. kan katanya hanya main-main, jadi nggak ada lagi persaingan, iya kan? Tapi itulah ya, sudah mendarah daging, ya sudah mendarah daging. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita ini akhirnya menjadi apa yang benar, apa yang salah, ya. Tetapi nggak apa-apa, karena kita ini semua sedang belajar, ya. Kita pengen tahu yang mana sih. Tetapi
contohnya, walaupun kita main-main, ya, walaupun kita main-main, waktu kita main bola misalnya, kita berusaha untuk rebut bola itu dari teman kita, ya, teman kita. Terus teman itu jatuh, terus terluka. Ini kita lagi main-main, ya. Karena kan kita harus rebut bola, kan itu namanya sepak bola. Itu jadi kita harus rebut bola dari orang lain untuk apa namanya ini. Walaupun itu hanya main-main, ya. Orang itu terluka atau orang itu jadi sakit hati dan segala macam, mana kita tahu? Kita mungkin nggak tahu, ya. Dan akhirnya mungkin habis main, oh jadi temanan lagi, jadi ngobrol lagi, tetapi di dalam hati itu masih nanti lain kali saya akan berusaha untuk lebih ahli supaya waktu kita main-main lagi kita akan lebih saya akan berhasil, dan sebagainya. Itu darah daging kita, ya. Jadi kembali kepada apakah itu olahraga, apakah itu pendidikan, apakah itu pilihan-pilihan kecil kita, ya, pilihan-pilihan kecil kita. Apakah kita mau Tuhan yang memilih atau kita sendiri yang memilih? Siapa yang memilih buat kita? Apakah diri sendiri atau Tuhan? Ya, itu selalu kembali ke situ. Ya. Kalau saya nggak tahu siapa yang bertanya ya. Yang pasti kan yang bertanya ini kan udah dengar kan. Jadi kalau dia mau merasakan, maksudnya mau experience, mau mengalami, nggak apa-apa, go ahead aja main sepak bola, nggak apa-apa. Yang penting, karena sepak bola ini bukan bolanya, bukan fisikalnya, tetapi competition ini biasanya yang paling parah itu kalau ada competition spiritual. Itu. Di hati. Karena itu sebenarnya kalau kita mau balik-balik lagi, pusatnya itu spiritual competition. Gitu. Ini spiritual yang sehat ini, spiritual competition ini ya. Jadi istilahnya gini, nggak apa-apa dia pergi main sepak bola, terus nanti kalau sudah mulai ada spirit ini yang dia rasa wah ini udah mulai membawakan persaingan ini, dia bisa jadi contoh. Oke, duduk dulu, semuanya berhenti. Ya udah, bagikan, bener ya. Ini pengalaman ini. Waktu kita baca mengenai competition. Ini memang jadi muncul rasa hati kayak wah kepengen, nggak bisa jadi interestnya ke orang lain, jadi interestnya ke saya terus ini mau masukkan bola. Nah itu bisa jadi juga pengalaman. Jadi jangan langsung jangan gitu. Let them choose dan biar mereka pilih karena kan mereka udah dapat. Mereka harus alamin dulu itu. Jadi kalau sudah alamin itulah yang nanti mereka bisa bagikan kayak gitu. Karena kalau kita bilang langsung begini dan mereka nggak ngerasakan, it's okay. Makanya itu kan ada yang terjadi di Manado dulu sudah dapat pekabaran main sepak bola patah akhirnya kakinya. Baru dia bilang, aduh benar juga itu ya pekabaran itu dibilang bukan kompetisi aja sekarang jadi kaki saya yang patah. It's okay, nggak apa-apa, because kalau kita sudah mengalami itu, ya go ahead, It will grow. Tetapi dibilang begini. Belajar dari pengalaman. Makanya dibilang di Galatia 5 ayat 26 dikatakan membangkitkan persaingan dikutuk oleh Alkitab. Jadi kalau sudah ada rasa mau bersaing itu stop aja. Stop. Tapi mereka harus kalau coba. Sudah disadarkan. Iya. Karena sama aja kalau kita bilang sama anak ini panas. Anak itu nggak akan ini until sampai dia pegang itu panas. So sometimes kita harus let them. Biarkan. Jangan kita bilang gini. No. Itu dia. Ya, baik. Nggak ada sport yang tidak ada roh persaingan ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Bukan sport namanya ya? Ya. Games ya. Oke, terima kasih. Ini ada lagi yang mungkin pertanyaan terakhir di sini. Ya, kadang-kadang di lingkungan kita, di rumah tangga seringkali kata-kata sederhana bahwa ada juga persaingan ya terselubung di rumah tangga. Nah, gimana nih bisa lepas dari jerat ini? Langkah apa yang perlu dilakukan? Artinya seperti tadi kan persaingan juga bisa ada di rumah tangga, suami sama istri bersaing ya. Bersaing untuk menang. Ya gitu ta. Ya. Nggak mau kalah gitu kan. Ini gimana nih bisa nggak begini lagi gitu. Nah, yang membuat persaingan itu adalah
ini ya, yang di dalam hati itu siapa yang bertahta. Kalau diri sendiri yang bertahta, berarti dia mau menang sendiri. Ya, itu aja. Dan satu-satunya jalan adalah diri itu harus apa? Harus mati. Dan makanya kalau ada orang yang kan ada sport yang bela diri seperti karate atau taekwondo dan segala macam, itu tuh adalah hasil fisik dari apa yang ada di hati, ya. Harus membela diri, ya. Nah, kalau praktikalnya kuncinya hanya satu. Mau nggak kita pada waktu kita misalnya dengar aja dari istri kita sesuatu kata-kata yang nggak enak misalnya, mau nggak kita bilang berdoa cepat kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ini udah masak sebagian. Enak ini, aku juga suka. Iya, enak. Nah, bilang Pak Waben. Halo? Ya. Terima kasih. Jadi bisa nggak kita bilang sama Tuhan, langsung berdoa, ya, Tuhan, tolong supaya saya tidak lagi menghidupkan diri ini. Tolong Tuhan, apa yang saya harus jawab kepada ini? Dan Tuhan bisa. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan pada waktu kita akui bahwa kehidupan kita itu kayak begitu, dan Tuhan sanggup untuk membersihkannya. Tuhan sanggup untuk mengambil contohnya. Jadi pada waktu saya mau marah, tetapi saya sadar, saya membuat pilihan, Tuhan, saya nggak mau marah. Saya serahkan ini semua sama Tuhan. Tuhan bisa ambil itu perasaan kesal, Tuhan bisa ambil itu perasaan marah, Tuhan bisa ambil itu perasaan tidak senang dari hati kita. Itu janji Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa. Kita nggak bisa. Kita harus sadar bahwa kita nggak bisa. Tuhan bisa ambil itu dari kita. Makanya contohnya Kain. Apa yang dibilang Tuhan sama Kain di Kejadian 4? Dia bilang, lihat itu. Coba baca ceritanya Kain di Kejadian 4. Lihat pada waktu sebelum dia membunuh adiknya Habil. Lihat itu. Kemarahan sedang mengontrol hati kamu. Tapi kamu harus membuat pilihan untuk tidak mendengar itu. Itu dibilang Tuhan sama Kain. Tetapi apa pilihan Kain? Kain tetap memilih untuk percaya kepada diri dan membela diri. Akhirnya apa yang akhirnya? Dia bunuh adiknya. Tuhan langsung berbicara sama dia. Jangan biarkan kemarahan itu mengontrol kamu. Jangan membiarkan ketidakpuasan itu mengontrol kamu. Jangan membiarkan kekesalan itu mengontrol kamu. Aku bisa ambil itu kalau kamu pilih. Itulah pilihan kita. Itu selalu disodorkan sama Tuhan. Tuhan itu bukan juru selamat pada waktu kita berdosa, membunuh orang atau segala macam baru kita diselamatkan. No, Tuhan itu juru selamat bagi hal-hal yang kecil ini. Dia sanggup menyelamatkan, tetapi hanya Dia yang sanggup. Ya, terima kasih, Sir. Ini ada pertanyaan terakhir ya, mungkin terakhir ya. Bagaimana tanggapan dengan tulisan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 12 tentang pertandingan iman ya? Silakan, Sir. Di sini dibilang, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Amin. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amen. Juga 2 Timotius 2 ayat 5. Jadi menurut Anda bertanding ini bagaimana? Kan tadi kita sudah bilang kan, pada waktu kita, contohnya aja yang simpel, bermain bola. Ya, waktu bermain bola, kita mau nggak mengajar anak-anak ini supaya kita waktu bermain bola itu tidak ada kompetisi, tetapi mau bersama-sama semua mempunyai mengalami kegunaan atau manfaatnya dari olahraga. Ya, bukan karena bolanya, tetapi manfaat olahraganya. Ya, bertanding juga begitu. Bertanding iman. Apa maksudnya bertanding iman?
bertanding supaya kita berlomba-lomba untuk semua dapat masuk. Dengan kata lain, aduh, saya mau istri saya juga masuk di dalam iman ini. Jadi saya mau untuk menolong, mengorbankan diri bagi istri saya supaya dia pun dapat masuk, berlomba-lomba mendorong dia juga untuk berserah kepada Tuhan, mendorong iman. Jadi iman, makanya kalau iman itu masih kepada diri sendiri, berarti itu bukan iman. Imannya hanya percaya diri. Tetapi pada waktu yang arti di 2 Timotius ini, 1 Timotius dan 2 Timotius, bertanding untuk lebih percaya kepada Tuhan yang menyanggupkan kita. Ya, supaya kita mati buat diri. Semua, bukan hanya saya, istri saya, anak-anak saya, semuanya. Makanya tujuan kita akhirnya untuk membagikan pekabaran ini supaya mereka pun mati buat diri dan berlomba-lomba untuk bersama-sama mengajak semua. Ya. Jadi untuk saya, pengertian saya itu. Ya. Jadi mereka, kita yang sudah diubahkan, mau supaya semua orang pun diubahkan. Ya. Itulah hatinya Kristus. Ya. Itulah kerinduan Kristus supaya kita percaya sama Dia yang dapat menyelamatkan kita dari diri sendiri. Makanya kalau nggak salah di Lukas 18, kalau tidak salah itu, Yesus dengan sedihnya dan pengharapannya yang besar, dia katakan begini, pada waktu aku datang kedua kali di dunia ini, akankah kudapati iman? Akankah kudapati orang-orang yang percaya bahwa saya sanggup menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri, sehingga mereka memperoleh kasih itu dan dapat menolong orang lain, berlomba-lomba untuk mendapatkan keselamatan itu. Biarlah itu tujuan kita. Itulah yang menurut saya arti dari berlomba-lomba di sini. Baik, terima kasih. Terima kasih, Sir. Boleh saya tambahin? Ya. Kalau menurut pengertian saya, bertandinglah menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi kalau kita bandingkan, kalau lihat orang berolahraga, main, bertanding, motivasi mereka apa? Motivasi yang salah, ya kan? Menang sendiri. Menang sendiri. Nah, di sini motivasi untuk berolahraga, kita iman ini adalah kebenaran. Ya, jadi motivasi kita adalah tujuannya kebenaran, bukan motivasi curang. Kalau motivasi olahraga kan yang bersaing itu curang. Nah, kalau melihat, karena dengan iman kan ini istilahnya bertanding dengan iman kalau menurut apa ini. Nah, kalau kita bertanding main olahraga, penonton kan banyak. Kalau kita bertanding nggak ada yang nggak menonton, banyak orang yang menonton. Nah, ini kita ditonton, kita banyak orang menonton kita. Jadi kalau kita sudah memiliki kebenaran itu, kita akan menangkan orang untuk masuk gol. Orang-orang yang melihat kita ini, itu kita bisa menangkan mereka supaya dengan iman kita itu kita bisa menarik mereka untuk masuk ke dalam menang ke dalam pertandingan itu, seperti itu. Peraturan olahraganya Tuhan beda dengan peraturan olahraganya dunia, ya. Oke. Terima kasih.